Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farid Raditya Maulana. Saya Adinda Putri Damayanti. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Resiko Ketidakpastian dalam Pembuatan Keputusan Manajerial dan Mengukur Resiko dengan Distribusi Probabilitas. Dalam proses pembuatan keputusan manajerial, manajer biasanya tidak mengetahui hasil yang pasti dari setiap pilihan tindakan yang mungkin diambil. Sebagai contoh, pengembalian dari investasi jangka panjang, di mana kondisi ini tergantung pada ekonomi di masa depan, tingkat persaingan di masa depan, cita rasa konsumen, kemajuan teknologi, iklim politik, dan banyak faktor yang lain yang tidak bisa diramalkan secara sempurna oleh perusahaan. Dalam situasi seperti ini, perusahaan akan menghadapi resiko atau ketidakpastian. Keputusan-keputusan manajerial dibuat dalam 3 kondisi, yaitu yang pertama kepastian. Kepastian ini mengacu kepada situasi di mana hanya ada satu hasil yang mungkin terjadi untuk suatu keputusan, dan hasil ini diketahui secara tepat. Yang kedua ada resiko. Resiko ini mengacu kepada situasi di mana terdapat lebih dari satu hasil yang mungkin terjadi dari suatu keputusan dan probabilitas dari tiap hasil tersebut diketahui atau bisa diestimasikan. Yang ketiga ada ketidakpastian. Ketidakpastian ini mengacu kepada situasi di mana terdapat lebih dari satu hasil yang mungkin dari suatu keputusan dan probabilitas dari kemunculan masing-masing hasil tersebut tidak diketahui apalagi dapat ditafsirkan. Terdapat 3 konsep dalam pengambilan keputusan manajerial yang melibatkan risiko. Yang pertama yaitu strategi. Strategi mengacu pada pilihan suatu tindakan yang diambil oleh pembuat keputusan untuk mendapatkan tujuan. Yang kedua yaitu kondisi alam, kondisi di masa depan yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer yang berdampak pada tingkat kesuksesan maupun tingkat kegagalan suatu strategi. Yang ketiga yaitu matriks konsekuensi, tabel yang memperlihatkan hasil-hasil yang mungkin terjadi dari tiap strategi berdasarkan setiap kondisi alamiah. Mengukur risiko dengan distribusi probabilitas. Probabilitas dari suatu kejadian adalah peluang atau kemungkinan suatu kejadian akan muncul. Probabilitas atau P dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 1. Probabilitas atau P sama dengan 0 artinya suatu peristiwa atau kejadian mempunyai kemungkinan terjadi 0%. Atau dengan kata lain, peristiwa tidak mungkin terjadi. Apabila peristiwa kejadian dinyatakan dalam probabilitas B sama dengan 1, berarti bahwa peristiwa tersebut pasti akan terjadi. Contoh masalah yang terkait dalam pembuatan pengambilan keputusan manajerial. Dalam pengambilan keputusan, manajer peternak dapat mengatur berbagai pilihan untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang tujuan yang diharapkan atau tujuan yang akan dicapai. Berikut beberapa pilihan untuk mengambil keputusan. Yang pertama, pilihan peternak meningkatkan nilai tambah, di mana meningkatkan nilai tambah ini beresiko meningkatkan laba tertinggi sebesar 17,47% dari nilai rata-rata. Jika peningkatan laba dilakukan peternak melalui peningkatan jumlah penjualan sapi, pilihan ini beresiko hanya meningkatkan laba sebesar 1,53% dari rata-rata. Yang kedua, pilihan peternak dalam upaya meningkatkan biaya makanan untuk menambah nilai jual yang tinggi, yang juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan laba, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, peningkatan biaya makanan memberikan pengaruh pada peningkatan laba, sebab bobot badan yang tidak ideal berpengaruh juga terhadap nilai jual. Yang ketiga, pilihan kombinasi, yaitu menggabungkan peningkatan nilai tambah dan peningkatan penjualan yang diikuti peningkatan biaya makanan agar pilihan kombinasi dapat terjadi. Penyelesaian masalah dalam hal
menghadapi risiko dan menemukan solusi. Dalam hal ketepatan pengambilan keputusan, manajer peternak dapat melakukan mitigasi risiko. Mitigasi risiko yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dampak yang tidak dikehendaki untuk menemukan solusi terbaik. Sesuai arti mitigasi tersebut, manajer peternak dalam upaya menerapkan skenario untuk mencapai laba terbesar seperti yang diharapkan perlu mengambil beberapa tindakan secara intensif. Contohnya yaitu pengembalaan ternak lebih sering, pemberian makan suplemen lebih intensif, pengawasan ternak, kesehatan ternak lebih intensif, dan pengawasan berbagai lingkungan dan kecelakaan yang perlu dihindari. Analisis jurnal yang pertama yaitu judul pengambilan keputusan manajemen produksi dan analisis peternakan sapi potong di Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru. Yang kedua yaitu rangkuman isi jurnal. Penelitian ini dilakukan pada peternak sapi potong di Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dengan tujuan untuk mengetahui dampak berbagai perubahan variabel penentu laba peternak sapi dari risiko yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut dalam rangka pengambilan keputusan manajer peternak. Data yang diambil adalah data primer. Data yang dianalisis ditransformasikan dalam bentuk logaritma normal. Variabel yang dianalisis meliputi laba peternak, nilai tambah biaya makanan, dan jumlah penjualan. Terdapat empat tahapan analisis, yaitu pertama analisis simulasi, yang kedua analisis risiko, yang ketiga analisis simulasi dan dampak, yang keempat yaitu analisis risiko dan mitigasi. Hasil penelitian yaitu hasil estimasi yang diperoleh untuk memenuhi hipotesis penelitian yang telah ditetapkan, yaitu semakin tinggi nilai tambah dan nilai jual, maka semakin tinggi laba yang diperoleh. Sebaliknya, semakin tinggi biaya makanan, maka semakin rendah laba yang diperoleh. 4 yaitu kelebihan. Yang pertama, meningkatkan laba yang diperoleh karena nilai tambah dan nilai jual yang tinggi. Kedua yaitu nilai tambah memberikan keuntungan yang lebih cepat karena berfokus pada berat badan ideal yang berpengaruh terhadap nilai jual. Yang ketiga, memberikan opsi mengenai keputusan yang diambil di masa depan dalam menghadapi risiko. Kekurangan yaitu jumlah biaya makanan yang tinggi menyebabkan laba yang diperoleh semakin rendah. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, hasil analisis regresi memenuhi hipotesis penelitian. Makin tinggi nilai tambah ternak dan jumlah penjualan sapi, maka makin tinggi laba yang akan diperoleh. Yang kedua, nilai tambah ternak memiliki elastisitas terbesar, meningkatkan laba dibanding dengan jumlah penjualan. Sedangkan biaya makanan memiliki elastisitas unik dengan laba dalam arah yang berlawanan. Yang ketiga, dampak peningkatan laba terbesar diberikan melalui kombinasi peningkatan nilai tambah ternak dan jumlah penjualan sapi. Peningkatan biaya makanan memiliki dampak langsung menurunkan persentase laba yang cukup besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.